orang-orang mungkin pada bilangnya, lu ngapain bikin cuci Betul, foto? Betul. Kayak udah lewat deh masanya. Iya, Kenapa lu iya. bikin? Betul, Gila betul. lu ya. Iya. Kalau kita ngelihat episode kali ini nih ya, pasti lo udah langsung tahu kita bakal ngebahas seputar apa. Coba nih dilihat di depan ini udah ada kamera, ya kan? Udah ada peralatan-peralatan. Tahu dong kita mau bahas soal apa? Otomotif. Enggak lucu ya. Tapi lumayan, kru kita beberapa ada yang ketawa, jadi terima kasih udah ketawa ya. Nah, kita di sini bakal ngobrol-ngobrol seputar kamera analog dan dunia peranalogan. Karena kalau ngomongin soal dunia peranalogan nih, sempet naik banget. Turun, naik lagi. Nah, ada beberapa orang yang emang punya andil besar di Indonesia. Salah satunya adalah orang yang ada di depan saya. Namanya adalah Mas Aat. Halo. Jadi Reza. kalau misalnya ngelihat dia ini biasanya gara-gara diskoria. Iya. Atau kalau misalnya lo ke sebuah tempat yang namanya Labrana dan ngelihat ada sesosok ini. Pakai celana pendek. Pakai celana pendek. Iya. Apa kabar Mas Aat? Alhamdulillah baik Reza. Jadi kita di sini mau ngelelang ya. Jadi yang Iya mana nih. yang mau dilelang nih? Yang mana duluan silakan pilih 1, 2, 3 pilih. Pastinya kita di sini pengen ngobrol-ngobrol barengan sama Mas Aat karena di sini kan panjang banget nih ngobrol sama Mas Aat juga. Karena kan yang kita tahu juga di episode-episode sebelumnya kita pernah ngobrol barengan sama beberapa bintang tamu kita. Contohnya kita ngobrolin seputar lagu baru dari masa lalu. Betul. Ya kan, betul. ini adalah kolaborasi antara MLD Spot dan juga Irama Nusantara. Yes. Dimana Mas Aat juga punya andil di situ ya. Iya betul. Saya dan tim mengerjakan untuk artworknya. Aha. Lalu photobooknya nanti. Oh gitu. Iya. Jadi bakal ada sebuah project besar barengan sama MLD Spot ya? Iya ditunggu ya. Keren. Nungguin kok, kalau bisa kirim dulu ya draft kasarnya ntar saya nilai. Sapi gua. Mas Aat pasti kalau misalnya kita ngobrolin seputar kamera analog nih. Ngobrolin perduniaan analog gitu ya. Iya. Persekutuan analog ya. Persekutuan analog. Aduh. Mungkin kita pengen nanya dulu Din barengan sama Mas Aat. Karena gini ceritanya. Jadi gua itu beberapa tahun silam itu ngobrol-ngobrol sama Mas Aat. Ngobrolin seputar Diskoria Selecta kan. Iya, Terus betul. di situ kita ngobrol-ngobrol dan lo bilang, iya kalau pengen ketemu gue ketemunya di Labrana. Gue waktu itu Betul. belum tahu nih sama sekali seputar dunia analog gitu kan. Cuma mikirnya dulu orang tua gue kalau foto pakai kamera analog. Karena belum ada digital. Yes. Wah, oh jadi sampai sekarang tuh masih ada ya, gue pikir gitu kan. Akhirnya gue belilah kamera analog. Dan pertama kali mau nyuci itu langsung ke Labrana. Jadi gua ini main kamera analog salah satunya adalah andil yang sangat besar dari Mas Aat di sini. Alhamdulillah. Sampai sekarang masih ada kan Labrananya? Masih, alhamdulillah masih. Udah jalan mau 4 tahun nih 4 sekarang. tahun ya? Iya, Gila. mau 4 tahun. Ini udah tahun 2021 nih ketika kita ngerekam podcast ini gitu ya. Nah tapi pertanyaan buat Mas Aat nih, kenapa kamera analog? Kenapa lo jatuh cinta sangat besar gitu sama kamera analog yang ngebuat lo akhirnya ngebuat wadahnya. Buat industri di Indonesia jadi lebih besar juga. Jatuh cintanya gimana sih? Sebenarnya gini kali ya, kalau gue tuh intinya sih sebenarnya suka dengan segala hal yang analog pertama. Lalu suka suka berkenalan dengan orang baru, suka gue. Oke. Dan di realitanya adalah gue itu kebetulan gitu loh, mengalami beberapa era nih, peralihan-peralihan gitu Reza. Kayak dalam arti kata senior ya. apa? enggak, bukan senior. Kebetulan tua. Kayak misalnya nih, handphone belum ada. Oke. Ada. Oke. Tol Cipularang belum ada. Oh aduh. Terus ada. Ada. Gitu. Nah terus kamera analog ini ada, lalu nggak ada. Oke. Gitu. Lo ngalamin masa itu gitu ya? Iya. Oke. Dan emang sih SMA dulu gue moto. Apa ya? Itu juga gara-gara sebenarnya gue sering cabut ke itu tempat ekskul fotografi dulu kan gelap tuh. Oh iya. Gitu kalau pacara. Emang suka yang gelap-gelap ya? Sering cabut ke situ kan. Akhirnya gue lihat, akhirnya belajar, akhirnya suka. Oke. Jadi mau naik kelas 2 SMA tuh gue moto deh, bawa terus tiap hari ke sekolah sampai kelas 3. Serunya itu sih meng-capture momen sih Reza sebenarnya. Itu sih sebenarnya gitu loh. Dulu belum tentang teknik apa gitu loh. Tapi momennya. Iya, dan benar. memang benar gitu loh. Sampai hari ini juga teman-teman SMA itu
masih nyariin klise ke gue. Oh, Lo masih ada nggak pas yang lagi buka puasa di mana gitu? Gila. Kayak gitu-gitu. Lo masih ada nggak dong, buka puasa waktu presidennya masih tahun 987? Nah itu juga gue moto tuh pas 98 juga moto gue di MPR. Gila. Lo berarti merasakan banyak momen di mana lo nge-capture momen-momen itu pakai kamera analog gitu. Betul. Kenapa nggak kamera digital? Dulu belum ada. Iya, pas udah ada zamannya digital kenapa tetap sama analog? Belum punya duit dulu. Belum punya duit dulu gue. Enggak sih apa ya. Udah jatuh cinta sama prosesnya sebenarnya sih. Oke. Reza. Oke. Apa ya. Di sini kan lo gak tahu nih. Lo udah persiapkan nih. Apa ya segala macam lah bukaan apa tekniknya udah bener. Tapi nanti kadang gitu ada faktor X yang emang lo gak tahu. Oh. Di hasilnya nanti itu ada gitu. Iya. Tapi justru itu sebenarnya yang bikin seru sih. Serunya gitu ya. Apa ya kadang ketidaksempurnaan alat tua inilah yang bikin dia sempurna sebenarnya. Gitu. Digital plus minus lah sebenarnya gitu loh. Bagus dan apa ya hasilnya tajam apa gitu. Tapi kalau boleh jujur sih gue sebenarnya lebih ke momen itu sih. Momen yang menurut gue mahal ya. Kita orang Indonesia selalu kekurangan dokumentasi kan gitu. Oke. Dan itu gue sadari waktu gue masih SMA deh gitu. Gue jangan sampai kayak gitu. Gimana caranya ya? Gue motret, gue ngumpulin arsip gitu ya? Arsip lah, musik gitu. Gue ngumpulin piringan hitam, kaset Indonesia gitu. Itu aja sebenarnya sih. Dan jadi hobi sebenarnya. Oke. Berarti mulainya dari SMA nih? Yes. SMA. Di SMA berarti kan yang suka sama fotografi banyak gitu kan ya? Ngelihat dulu dengan banyak orang yang hobi fotografi dengan sekarang nih orang yang banyak suka analog lagi. Lo ngeliat perbedaannya dari mana? Umur kali Reza sekarang ini. Gue lihat statistik di tempat gue lah gitu. Paling ininya nih ya, makin muda lagi gitu loh. SMP gitu loh. SMA ya sama kayak gue dulu mulai gitu loh. Terus yang udah dulu pernah main, jadi main lagi. Karena masih ada ya, masih bisa ya gitu. Karena juga gue dulu ada kayak ada missing itunya juga tuh tahun-tahun 99 deh ya. Udah susah gue dapat role dulu Reza. Oh sempet ya? Sempet. Role yang gue mau ya, kalau role yang biasa masih ada, tapi role yang gue suka itu udah mulai susah. Apaan tuh waktu itu role-nya? Ada deh. Pokoknya antik ya. Iya. Nah itu tuh udah mulai susah gue nitip biasanya sama teman di luar gitu. Nah baru makanya nih berapa tahun belakangan ini gue mulai lagi karena gue ada linknya gitu. Ada linknya nih. Wah ini nih ternyata nih gitu. Oke. Dan si link ini yang kemudian jadi partner gue di Leprana namanya Wahyu. Halo Wahyu. Halo Mas Wahyu, apa kabar? Mas Wahyu di Surabaya. Halo, diskon film dong. Gitu. Oke. Gitu. Ini berarti ceritanya akhirnya ngebuat Labrana itu dari iseng-iseng akhirnya diberaniin gitu jadi sebuah bisnis gitu ya. Itu ceritanya gimana tuh sampai akhirnya oke deh gue mending bikin lab aja deh. Itu tadi. Jadi gue jadi pasiennya Ayu nih ya gitu loh. Dia ada toko lah jual online gitu. Wah gila role-nya bagus-bagus banget kan. Gue jadi langganan dia sampai satu hari. Wah ngobrol nih kita nih. Kenapa enggak ya gitu loh. Kenapa enggak kita bikin lab yang proper. Lalu juga bisa jadi hub sebenarnya Reza. Artinya kita tuh dulu pengen bikin tempat lab cuci bukan cetak ya, cuci foto ini. Bukan sekedar kayak toko kelontong gitu loh. Lo masuk, bayar, pulang, udah gitu loh. Gue pengen orang-orang nongkrong di sini nih, gitu loh. Maksudnya, lo juga nggak suka analog fotografi juga nggak apa-apa gitu loh. Nongkrong aja nggak apa-apa. Nongkrong aja. Ntar somehow pasti ada relate-nya, gue percaya itu kok gitu loh. Ya bikin lah itu, gue beranikan diri. Tahun berapa sih itu berarti 4 tahun lalu ya berarti? Iya 2018. Pas puasa juga dulu gue bikin di tempat gue kerja dulu. Oh gitu? Sama ruangannya juga sama di situ juga. Tadinya emang lo kerja di situ tapi itu bukan tempat lab foto gitu? Bukan, tadinya record store tadinya. Record store tutup, coba deh gitu. Tuh waktu itu emang udah sebesar sekarang lagi gitu? Apa? Belum. Dunia fotografi analog di mana orang-orang banyak yang nyuci. Belum sih. Orang-orang mungkin pada bilangnya
lu ngapain bikin cuci foto? Betul. Kayak udah lewat deh masanya. Iya, Kenapa lu bikin? Gila lu ya. Iya gak sih? Betul. Tapi kan gue ada statistik nih. Maksudnya gue ngobrol sama partner gue ini Wahyu gitu. Gimana menurut lo nih Wahyu nih? Oke kok nih gitu. Kayaknya prospeknya oke. Dia kan udah apa ya? Bener. Dia kan jualan nih gitu. Dia tahu berarti kan nih. Udah punya ada konsumennya nih, gitu. Pasarnya ada nih sebenarnya. Nah itulah yang bikin gue beranikan diri berdua bikin lab ini gitu. Oke. Terus nyari mesinnya juga gak gampang mesinnya. Iya lagi ya. Mesinnya di luar kota, gue dapet jauh banget itu. Gila. Iya. Itu berarti nyarinya online semua gitu atau cari dari teman ke teman? Mulut ke mulut. Dari teknisi lab yang zaman dulu gitu. Untungnya masih ada yang beberapa yang hidup lah gitu. Ngobrol mungkin di situ, mungkin di sini gitu. Ada ketemu kondisinya udah kurang bagus, cari lagi gitu. Sampai akhirnya dapet gitu. Oke. Tapi sebenarnya walaupun di Indonesia bisa dibilang pada saat itu lagi agak redup atau gimana. Sebenarnya emang industrinya itu tetap ada ya? Ada sih sebenarnya, ada. Sebelum gue tuh udah ada beberapa tempat yang masih bisa nerima developing seperti kita gitu. Tapi apa ya? Ya kembali ke tadi itu Reza gitu loh. Karena yang pertama tuh kita tuh ya komunitas gitu ya? Iya bikin hub deh gitu loh. Nggak cuma sekedar toko apa ya, toko kelontong lah istilahnya gitu. Udah lewat aja gitu. Iya, gue gak mau kayak gitu. Terus yang kedua itu sebenarnya gini sih, buat menstimulan generasi muda nih. Kalau apa ya, tujuan mulianya legacy ya. Iya, karena gini sebenarnya sih, kita nih lihat generasi muda sekarang ini kan udah terlalu instan nih. Betul. Hidupnya gitu. Iya. Dan apa ya, mereka kadang lupa untuk menghargai proses, Reza. Gue masih yakin kalau sebenarnya itu yang paling penting. Lo berproses itu tuh. Masalah hasilnya itu blur apa enggak, jelek apa enggak, bagus apa enggak. Bagus atau tidak itu sebenarnya itu bonus sih. Jadi gimana ya biar anak muda ini bisa menikmati proses itu lagi sih. Itu tujuan mulianya sih, pengennya gitu. Nah gitu. Waktu gua mulai nyuci di Labrana tuh ya beberapa tahun, mungkin 3 tahun lalu kali gitu ya. Itu di saat itu emang udah rame kah atau gimana sih? Alhamdulillah. Oh gitu? Iya. Jadi presentasenya malah naik gara-gara Labrana juga berarti? Alhamdulillah, iya. Gua hari pertama buka lab itu dulu pas bulan puasa. Gue inget ya dulu gue gimana caranya manggil orang-orang di bulan puasa ya gitu. Oke deh, gue buka lab ini, gue konsultasi sama partner gue, bayarnya pakai doa gitu. Bayarnya pakai doa. Iya. Cetak ya. Lo nyuci, nah lo doain kita ya gitu. Nah itu sebenarnya mungkin juga berkahnya di situ tuh. Bener didoain gitu. Semoga Labrana gitu. Siapa sangka. Berarti lu kalau mau bikin bisnis tipsnya salah satu dari Mas Aad nih gini. Di hari pertama lu buka bayarnya pakai doa. Nah iya, terima kasih juga nih yang udah mendoakan kita sampai hari ini nih. Keren. Tapi gitu. Berarti makin kesini emang ya ini ya. Ya sepenglihatan gue aja gitu ya. Kalau setiap gue datang ke Labrana gitu. Gue selalu menemukan anak-anak muda. Yang umurnya lebih muda dari gue gitu loh. Kadang-kadang gue malu juga kayak. Ini gue ketuaan gak sih gue main kesini. Iya enggak lah. Dede semua lucu-lucu gitu kan. Emang berarti sekarang tuh yang suka-sukanya banget sama analog ya anak-anak muda banyak banget ya? Banyak, dan yang menariknya nih Reza nih, di beberapa sekolah tuh ada jadi eskul. Oh, eskul analog gitu? Fotografi analog kayak zaman dulu gue lagi gitu loh. Nyuci BW gitu loh. Nah itu. Oke. Gila ya. Iya. Tuh berarti lu pernah ngeliat yang paling muda yang lu pernah lihat masuk Labrana tuh kayak lu gak nyangka lu main analog ya? Kelas 6. Kelas 6 SD? Iya, kelas 6 sama nyokapnya ya. Gitu. Dianterin sama nyokapnya? Ya habis kelihatan banget ini, masih muda banget ini. Kamu kelas berapa dek gitu kan. Kelas 6 mas katanya, wah keren banget. Gue ajak ngobrol tuh. Gue suka tuh yang begitu tuh gitu loh. Atau yang tua sekalian gitu. Om ngapain om gitu, saya nyeken hasil foto saya dulu gitu. Tiba-tiba ada yang guru, ada yang dosen, nah itu gue suka tuh ketemu. Kalau gak yang muda banget, tua banget tuh, gue pasti ajak ngobrol sih. Yang punya kita. Banyak cerita ya pastinya gitu ya. Iya. Tapi kan kalau misalnya dulu ya Mas Ate, berarti kan kalau misalnya kita pengen develop cuci scan gitu-gitu kan, kita cuci, develop terus abis itu dikasihnya udah hasil di print gitu ya. Kontak print kalau zaman dulu, jadi lo pilih tuh yang mana mau dicetak gitu. Oke. Nah lo dengan inovasi di mana semuanya itu di email.
Iya, pakai Iya kan? Drive. Di email ke Drive. Itu gitu. kepikirannya kenapa sih? Itu berarti kan kayak digitalisasi sebenarnya kan ya. Betul, digitalisasi. Ya makanya tadi kan kayak ada orang tua yang datang bawa klise lama dia gitu. Ya sebenarnya biar lebih simpel sih. Oke. Gitu, lebih simpel karena emang kita nggak nerima jasa nyetak juga. Lebih apa ya, lebih rumit lagi tuh kan itunya petualangannya. Jadinya sekarang gitu, dikirim lewat Drive. Iya. Jadi kan lo bisa cetak di mana aja lo mau, Iya, cetak benar, digital bisa gitu. Benar. Dan lebih gampang posting di sosial media. Nah itu. Tujuannya itu ya. Itu. Langsung bisa di-post. Bisa di-post gitu. Iya. Berarti itu salah satu apa ya, keunikan yang ngebuat pada awal-awalnya lo mampu bersaing dengan kompetitor lainnya gitu gak sih? Enggak juga, yang lain juga begitu. Oh, yang lain juga kayak gitu ya? Yang lebih dulu mulai dari gue juga ngirimnya ke Drive sebenarnya. Oke. Karena udah gak nerima nyetak kontak print lagi gitu loh. Sebenarnya gini sih, apa ya, dulu pas mau gue bikin dulu situ lab itu sama Wahyu ini nih dulu. Pengen nyari yang tengahnya aja gitu loh Reza. Misalnya ada tempat yang satu lama, lalu mahal gitu. Developnya mungkin berapa hari. Iya, develop berapa hari. Ada satu lagi nih yang mirip kayak kita, mungkin bisa ditunggu juga. Tapi hasilnya kurang bagus. Nyari tengahnya aja kita. Gitu. Jadi based on research juga gitu. Iya, kita kan pengguna juga. Iya, user juga. Iya, gitu. Tapi kalau boleh ditanya gini ya, berarti poin plusnya Labrana tuh apa? Poin plusnya di situ hub adalah sebuah hub. Dimana semua boleh nongkrong di situ gitu, bisa sharing apapun gitu. Ya kayak sekarang jadi tongkrongan anak sepeda sekarang. Oh iya. Sampai ada temen kita nih buat jasa messenger sepeda sekarang untuk nganter klise gitu. Nganter klise atau mau nganter gue mau nyuci nih gitu. Pakai sepeda. Dijemput pakai sepeda. Betul. Gitu. Supaya klisenya nggak banyak kesimpan di dalam studio ya. Nah karena itu juga tuh. Itu gimana pesannya buat orang-orang yang ngambil klise gitu? Iya teman-teman kalau bisa nih, bukan kalau bisa sih harusnya. Iya harusnya. Klise itu merupakan suatu bagian dari utuhnya petualangan memotret analog kalian. Jadi harusnya kalian ambil habis di develop di tempat kita gitu loh. Karena kalau drive-nya rusak gitu, crash gitu kan. Lo punya backup itu yang kapanpun bisa lo scan lagi. Bisa, iya puluhan tahun itu asal lo nyimpennya bener gak lembab. Puluhan tahun. Tuh ya, jadi diambil ya yang suka nyuci diambil ya. Karena kalau gue ke Labrana tuh gue ngeliat banyak banget klise-klise yang gak diambil-ambil gitu. Betul. Ujung-ujungnya kan harus dibuang atau gimana kalau misalnya waktunya udah selesai gitu ya. Kasian lihat klise dibuang. Tapi gini, ngelihat updatean lo juga gitu di sosial media yang sekarang udah mulai berkembang dengan buka cabang di Bali. Iya, betul. Nah gimana tuh ceritanya? Iya itu kita buka cabang. Tujuannya sih sebenarnya buat customer kita nih, kalau liburan ke Bali bisa dapetin roll mudah sama nyetak. Iya, itu permasalahan gue tuh soalnya. Nah, iya kan? Gue kalau liburan nih ke Bali, terus gue foto analog gitu kan ya, gue harus nunggu ke Jakarta dulu supaya bisa di develop. Sementara orang-orang yang nggak pakai analog tinggal cekrek udah posting. Gue FOMO nih, tapi kalau mau nyuci harus ke Jakarta dulu. Betul. Akhirnya lu buka di Bali gitu ya. Tapi pas pandemi bukanya gimana tuh ceritanya? Itu. Iya pas awal pandemi banget itu bulan Juni. Ya sebenarnya gue udah bersiap dari lama sebenarnya. Preparationnya ya nggak tahu kalau ada pandemi gitu ya. Gue kira nggak masuk sini. Gue kira nggak jadi gitu. Kira nggak ada pandemi gitu. Jadi beneran nggak taunya. Gokil ya. Harus jalan. Nggak ada pilihan mundur. Gue harus jalan gitu. Nah di Bali ini ada teman kita juga yang handle di situ. Satu namanya Edward namanya. Terus yang nyuci di sana jadinya gimana? Kalau misalnya di Jakarta nih kita lihat mungkin anak-anak muda nih kan yang kebanyakan gitu kan. Kalau di Bali gitu juga kah atau mungkin bule-bule kah atau mungkin gimana? Masih banyak orang kita nih, tapi kan karena emang masih susah nih liburan ke sana nih ya. Jadinya banyak fotografer yang nyuci di situ tuh emang buat kerja. Fotografer profesional gitu? Iya, wedding. Oh ya? Apa produk gitu. Gila. Wow, jadinya serius nih. Kok jadinya banyak yang serius gini ya, bagus buat kitanya kan. Jadi kayak ya harus lebih pro lagi berarti. Mintanya yang high res. Iya kayak gitu-gitu. Iya kan. Yang lama banget gitu nyekennya kan tuh. Kalau high res gitu.
Tapi ya itulah hikmahnya gitu loh Reza. Jadinya yang kebanyakan customer kita yang di sana itu emang banyak yang emang buat kerja. Oke. Nanti mungkin ada fase di mana yang liburan-liburan nih, kalau udah bisa liburan, bakal cucinya di sana gitu ya. Amin. Tapi emang berarti pemilihan Bali ya karena emang salah satu destinasi liburan gitu kan ya. Betul. Biar gampang nih dapatnya Rol, gampang lo nyuci nih. Bikin kali ya, gitu. Berarti gak menutup kemungkinan nanti bakal buka cabang lain juga gitu. Amin. Di mana ya? Kalau boleh milih di mana lagi abis ini ya? Di mana dong? Di mana ya? Kayaknya di Papua asik ya. Papua ya. Pantainya bagus. Ternate juga cantik banget. Iya. Kampung saya Tidore. Nah, Tidore kan. Gue pernah tuh ngamen bareng di Skoria ke Ternate. Oh iya. Cantik banget sih. Wah tuh kan pantainya bagus-bagus kan. Cuma kayaknya yang main analog cuma kita orang deh. Iya. Nih, ini juga yang menarik adalah gini, ketika kita ngobrol-ngobrol barengan sama teman-teman yang juga followers kita, mereka penasaran nih pada pengen nanya ke lo. Makanya kita ngebuka kesempatan kalau misalnya teman-teman kita nih followers yang di Instagram kita di @mldspot pada pengen nanya sama Mas Aat, boleh langsung nih. Kita bakal bacain beberapa pertanyaannya nih ya. Oh sudah ada ya? Udah ada nih. Oke. Yang pertama PW Prio. Roll film kan ada banyak nih. Yang bedain satu dan lainnya tuh apa sih? Sebenarnya yang bedain satu lainnya itu tuh merek. Enggak menjawab. Yang pasti kan jenis-jenis film ini ada ISO-nya masing-masing kan. Dari 100 sampai 800 gitu. Sebenarnya tone warna sih beda-beda. Karakternya tuh beda-beda gitu. Kayak ya misalnya Fuji gitu lebih, kalau buat gue tuh lebih ke merah warnanya gitu loh. Terus Kodak Gold lebih ke coklat gitu. Dan selanjutnya dan seterusnya sebenarnya. Tapi bener gak mitosnya yang kalau Fuji logonya kan warna hijau, berarti fotonya lebih ke kehijauan. Kalau kan kuning, berarti ke kuningan gitu. Enggak juga sih. Ya? Enggak sama sekali enggak tuh. Karakter warna sih sebenarnya, tone. Tone yang beda-beda sih sebenarnya. Sama hitam putih juga gitu. Walaupun memang warnanya cuma hitam putih juga ada tonnya beda tuh, hitamnya gimana, rada gimana. Itu berarti bisa ngertinya apa dari pengalaman. Betul, lo harus nyobain. Kayak gitu. Berarti yang merek yang ini hitam putihnya lebih begini. Betul. Jadi agak susah juga sebenarnya untuk deskripsiin, lebih ke pengalaman ya. Iya, kalau udah nyoba sih pasti gitu, pasti gitu. Tapi kalau untuk memulai berarti ya, kayak misalnya berarti gue newbie gitu ya, pengen mulai nih. Enaknya lo nyaraninnya biasanya pakai roll apa nih? Kalau warna dan kalau BW. Kalau warna, ntar subjektif jadinya. Oh iya benar. Iya. Ini nggak apa ya, subjektif berdasarkan gue ya. Pengalaman lo aja, subjektif lo. Kalau warna, Kodak Gold enak Kodak sih. Gold ya? Kodak Gold enak. Kalau BW, Fomapan juga cukup bagus. Ya? Iya, Fomapan yang 100 cukup bagus kalau outdoor. Kalau mau gelap-gelapan 400 boleh. Gitu. Nah, mau belinya di mana? Ada di sini ya, silakan. Kita nggak jualan nama. Oke, terima kasih banyak. Pertanyaannya berikutnya dari @adit, T-nya ada 3 _. Kenapa harga roll film tiba-tiba naik dan drastis banget? Tahu penyebabnya nggak bang? Ini curhat nih. Iya ya. Iya. Saya juga rasain itu. Iya. Bisa gimana dong? Langsung curhat balik. Iya. Karena pandemi juga gak sih sebenarnya? Iya, sebenarnya jadi ada sistem kita beli itu tuh yang pas pandemi jadi berbeda jadinya gitu loh. Biasanya belinya udah ada sistemnya sendiri. Udah ada sistemnya sendiri, tapi karena pandemi ini jadi ngehambat gitu ya? Bukan ngehambat, jadi gede kosnya. Kayak gitu sebenarnya sih. Ya makanya juga harganya jadi lebih mahal. Iya, tapi kita masih paling murah kok. Cek. Iya gak Wahyu? Cek aja. @impossible project. Yes. Tapi nanti ada kemungkinan harganya akan turun lagi kah atau gimana? Kenapa enggak sih sebenarnya gitu loh. Udah pernah kejadian juga kok dulu gitu. Sempat mahal, terus turun lagi. Iya. Ya mungkin mudah-mudahan ketika pandemi udah selesai, harganya turun lagi. Iya. Jadi orang-orang udah gak pelit lagi buat foto nih. Iya, biar pada masih semangat terus gitu loh. Bener. Motonya supaya kan. nyuci mulu di Labrana. Berikutnya nih, @iwa_su. Ya. Bagaimana cara menyiasati harga roll film yang semakin tinggi? Menyiasatinya adalah ya lo harus foto memotret dengan baik sebenarnya. Oke. Jangan asal jepret aja gitu maksudnya atau gimana? Iya, at least apa ya? Ini kan bukan digital ya gitu.
Dimana lo harus berpikir beberapa kali dulu untuk, apalagi kalau pakai SLR ya, kayak gini. Ya jadi lebih belajar lagi kali sebelum moto sih. Menyiasatinya gimana? Jadi kayak lo pastiin dulu kali gitu ya Mas. Iya. Jangan asal jepret gitu ya. Betul. Apalagi kan cuma 36 shot atau 27 shot gitu Iya kan. kan banyak itu. Iya. Jangan justru masih banyak gitu. Jangan. Udah jebret aja. Iya. Terus tahunya gitu semua, dapetnya blur semua jatuhnya. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya Iwa_su. Ya. Berikutnya adalah @flyingtempura69. Apakah jika punya kamera Leica hasil gambarnya auto bagus? Salah. Tidak sama sekali. Tapi kan mahal. Tapi kan belum tentu juga lo bisa makainya. Iya benar. Tapi kan aku kaya. Jadinya ke situ dan ya jawabannya salah. Oke. Nggak berarti kamera mahal itu akan langsung bagus? Sama sekali enggak. Oke. Sama sekali enggak. Banyak faktor sebenarnya. Nah faktornya adalah apa yang paling penting ya belajar sebenarnya. Kan ketika lo sudah mulai terjun ke kamera jenis SLR nih seperti ini tuh. Itu lain lagi petualangan ya Reza. Iya. Lo harus belajar diafragma, gitu, bukaan, speed di situ. Beda kan kalau pocket gitu kan klak langsung gitu. shot gitu ya. Nah ini petualangan baru lagi, pintu baru lagi nih sebenarnya gitu loh. Dan percaya deh, belum tentu bagus. Kalau punya kamera mahal pun juga. Tapi emang kamera mahal tuh punya beberapa kelebihan. Pastinya, iya pastinya. Kayak kalau Leica tuh berarti kelebihannya apa sih? Kenapa sampai bisa? Iya macam-macam ya dia karena ada seri-serinya kan limited ya, dibikin gitu kan. Dibikin kayak semakin ingin beli semakin mahal. Nah itu kan. Limited, series gitu. Udah gitu juga emang lensanya sih, wah memang bagus banget emang lensanya. Bagus banget, betul, lensanya bagus banget. Dan kayaknya itu aja deh. Itu ya. Ini prestisnya juga ada ya. Luar biasa. Kayak ada tempat develop emang yang khusus kayak, bukan khusus sih. Ya ini pengalaman pribadi gue gitu ya. Datang gitu. Kameranya di meja gitu semua gitu. Udah intimidating gitu. Akhirnya gue jadi, gue gak di sini tempat gue bukan di sini nih gitu loh. Mau gitu. Cuci tempatnya mahal-mahal kameranya. Mau nyuci yang nongkrong, gila serem-serem banget gitu. Senjatanya mahal-mahal semua. Iya tapi mungkin memang mereka profesional buat kerja kali gitu, nggak tahu juga sih ya. Jangan suuzon dulu sih sebenarnya. Iya. Tapi sebenarnya percaya deh, apapun kamera sih sebenarnya bisa membuat hasil yang baik sih sebenarnya selama lo belajar. Oke. Nah, ini sedikit cerita dikit gitu ya. Kalau Mas Aat sih sebenarnya kalau disuruh bawa Leica ya pasti dia bawa Leica. Tapi dia memilih untuk tidak membawa Leica. Karena pertanyaan tadi gue tahu pasti akan ada. Nih yang dibawa berarti apa aja nih? Yang gue bawa ya ini kamera Reza semua nih loh teman-teman. Iya, gue cuma bawa 2, 3, 4. Tapi boleh dong cerita-cerita dikit nih yang dibawa sama Mas Aat apa ini? Gue cuma bawa 2 nih. Sih saya punya Reza teman-teman. Saya. Banyak banget koleksinya. Disuruhnya bawa yang ada gitu kan. Iya nih. Ini ada MJU. Ini MJU 2. Nih gaul banget nih kamera tapi ini. Tapi ini yang zoom jadi gak terlalu gaul. Yang lebih gaul yang gak zoom. Yang gak zoom ya. Iya ada apa lagi nih. Ada Minolta nih. Ini Minolta SRT. 51.4. 101 nih. Lensanya dapat dari ini lelangan. Dari apa flash sale. Flash sale. Iya. Karena kalau nggak flash sale, kalau nyarinya ini kalau bisa lihat ini lensanya bonyok-bonyok. Udah nggak kelihatan jelas. Karena kalau yang masih bagus mahal. Justru yang buluk itu banyak perjalanannya. Oh iya sih ya. Iya justru iya itu. Nih kayak gue dent nih. Bocel. Karena dulu jatuh. Pas kemarin September tahun lalu ya. Pas ada demo Omnibus Law. Oke. Oh lu bawa ini buat foto-foto? Gue bawa. Gak taunya sorenya chaos. Ya. Gitu. Tapi justru lebih keren menurut gue. Karena ada ceritanya. Karena ada ceritanya. Gue bisa cerita ini, kan. Kalau ini berarti lu dapetnya dari mana? Lu belinya waktu kapan gitu? Gue beli ini di Bandung di langganan gue. Lensanya juga. Ini Canon F1. Lensanya juga Canon 51.2. Di Bandung gue beli ini dulu nih. Nah, ini kamera perang gue nih. Kamera buat gue bawa kemana-mana deh. Bawa kemana-mana. Oke. Kalau yang pocketnya? Yang pocketnya nih. Ini yang. Iya. Nah ini yang pocket nih. Pocketnya ini. Ini yang mahal ini. Ini yang bahaya ini.
Ini BM karena ini sebenarnya. Balik dikasih Salah satu fotografer gue nih. Fotografer gue. Fotografer idola. Idola gue. Siapa? Namanya Daido Moriyama. Oke. Pakai ini. Pasti orang Jepang. Iya, dia udah tua dan gue suka banget karyanya. Oh, dia pakai ini. Salah satunya dia pakai ini nih. Ricoh ya. Iya, Ricoh GR1S. Iya. Compact dan bandel juga ini. Oh, dari setiap kamera tuh sebenarnya pengaruh ke hasilnya juga gak sih? Oh iya. Lebih ke iya kameranya atau ke filmnya sebenarnya? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau ini ya lensa sih. Oke. Kalau lensa, menurut gue lensa sih yang paling berpengaruh sih gitu loh. Lensa sih. Berarti ada kombinasi yang lu suka gitu gak? Kayak kalau kamera si Canon ini emang paling cocok kalau filmnya apa? Oh enggak. Enggak ada? Enggak. Semua bisa ya? Menerjemahkan. Yang penting kalau itu berarti lensanya ya? Iya sih lensa sih sebenarnya menurut gue. Kalau yang SLR lensa. Kayak ini punya Reza juga cakep ini 51.4 kan itu. Iya 1.4. Lumayan bokeh-bokeh gitu. Iya benar. Jadi bisa fotoin muka belakangnya blur. Belakangnya hilang gitu ya. Itu iya dia. benar. Saya rasanya udah jago banget. Padahal kalau ngeliat orang lain, ya Allah masih jago-jago banget, saya mah kalah. Iya. Dan itu juga sih perlu di note sih. Seiring banyaknya yang main analog lagi juga yang muda-muda keren-keren banget sekarang fotonya. Iya. Dan beberapa tuh juga udah ada yang memotret untuk profesional gitu. Profesional pekerjaan ya. Oke. Jurnalis gitu adalah kantor berita tertua kita tuh ada deh. Oke. Mereka punya fotografer. Mereka sih kadang pakai digital. Tapi mereka bawa analog buat gitu loh. Buat hobinya sendiri. Tapi nggak jarang juga ternyata hasil analognya yang dipakai gitu. Dan itu gila banget hasilnya. Oke. Dan masih muda banget. Oke. Mungkin baru lulus kuliah, ya 2 tahun lulus kuliah gitu. Jadi masih dipakai ya? Iya. Untuk jurnalistik tuh juga masih dipakai? Masih. Terus juga wedding juga banyak yang kembali lagi ke roll gitu. Pakai fotografi analog ini buat fotografer wedding. Berarti lebih penting mana nih Mas? Lebih penting gearnya atau skill? Gear atau skill? Skill lah. Iyalah. Skill nomor 1 ya? Skill dong. Belajarnya dari pengalaman ya? Macam-macam sekarang bisa belajar dari mana-mana sih. Sekolah bisa, di internet juga bisa. Tutorial juga bisa gitu ya. Nah tapi yang gue harapkan sih belajar dari sharing. Itu makanya lo ada hub itu tadi Labrana itu makanya ya kan? ada hub itu tadi sih sebenarnya. Oke. Belajar lewat sharing sih lebih enak sih menurut gue kan. Gitu. Dan lebih nyata aja. Ini cocok banget nih sama pertanyaan berikutnya dari Michelle Ruby. Sejauh ini ngeliat anak-anak main analog tapi gak paham-paham cara wind sama rewind roll film. Meski banyak tutorial di YouTube, terus gimana nih caranya nih supaya untuk... Itu mungkin alasan kenapa Labrana juga bikin YouTube channel gak sih? Betul sekali, baru gue mau baru gue mau promo. Jangan lupa di subscribe YouTube channelnya Labrana. Iya bener, salah satunya itu juga. Kita bikin YouTube channel buat mengedukasi customer yang baru main mungkin kenalilah kamera lo gitu. Lo beli kamera apa, lo kenalilah kamera lo itu. Semuanya lo kenalin deh. Jadinya bisa jadi kamera andalan lo gitu loh. Banyak memang yang baru main mungkin ke lab, minta bukain, minta rollin gitu. Kayak ngasih kamera bang tolong digulungin dong. Iya betul. Sebenarnya gak apa-apa tapi kayak. Gak apa-apa. Kayak iya tapi harus nambah bisa. Kerjaan lo. Enggak lah. Anak-anak mah seneng-seneng aja. Iya. Tapi ya harusnya mereka bisa sendiri. Jadi kita bisa ngajarin tuh. Ini gini caranya gitu. Nah itu juga ada yang bawa kamera Leica juga gak bisa nge-rewindnya. Tapi Leica. Mahal. Emang dia kan nge-rewindnya ada susah. Gak biasa aja dia dari bawah gitu. Karena dicopot. filmnya dimasukin gitu ya. Betul. Tapi harusnya kalau punya. Iya. Ya mbok belajar dulu gitu. Di YouTube ada loh. Iya kan. Gampang banget. Enggak daripada ntar jadi dicengin di tongkrongan gitu kan. Iya kan. Dia Leica gak bisa gulung ya. Iya. Gitu, betul. Ada aja ya. Ada aja. Well, itu dia pertanyaan-pertanyaan kita. Terima kasih banyak yang udah nanya. Jangan lupa sekali lagi kalau misalnya pengen ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita. Atau mungkin pengen request bintang tamu. Langsung follow Instagram kita di @mldspot. Yep. Jadi nanti lo bisa nanya sama bintang tamu kita berikutnya siapa. Dan kalau mungkin punya request pengen didatengin siapa di MLD Podcast. Boleh langsung ke Instagram kita di @mldspot.
kembali ke obrolan kita barengan sama Mas Aat di sini ya. Jadi menurut lo nih ya, kira-kira kenapa alasan orang-orang sekarang balik lagi ke analog fotografi? Kalau gua pikir nih, ini ya pendapat gua gitu, semua emang kembali lagi. Muter ya? Iya, kayak generasi lah X, Y, Z kan gitu. Semua akan kembali lagi gitu, model baju atau tren, ya tren-tren akan kembali lagi sih. Berputar ke yang dulu lagi sebenarnya. Mungkin juga sih karena memang udah capek instan kali ya. Gitu, udah capek instan jadi mereka mulai nyoba yang gak instan nih. Oke. Gitu. Pengen tahu prosesnya gimana. Iya, betul. Dan juga cerita-cerita masa lalu juga gitu ya? Itu juga bisa. Dan gue yakin sih yang kayak yang muda-muda itu main, pasti orang tuanya kan, masih ada ya, pasti disupport sih. Iya bener. Kan? Masih ada ya, nih mama masih ada klise gitu. Bener. Iya kan? Dan jadi bagus bondingnya kan sama orang tuanya gitu. Bener. Karena apa namanya, gue juga kalau keluarin kamera analog itu di keluarga gue kayak tante-tante omong, lah itu kamera film ya? Nah, kan, masih ada? Langsung kayak apa gitu. ya gini loh, kayak mungkin selaras sama yang sisi lain gue di Diskoria juga sih sebenarnya gitu loh. Jadi hidup lo ada benang merahnya semua ya. Ya musiknya ada, hobinya ada. Iya. Kan itu juga yang sebenarnya yang kita lakukan di Diskoria sebenarnya. Oke. Apa ya, menjadikan musik Indonesia ya menjadi pilihan gitu. Di antara banyak kayak musik barat gitu. Aimnya pengen itu sih, musik Indonesia jadi pilihan di Spotify kalian gitu, di playlist kalian sih gitu. Tapi di satu sisi gini, banyak orang juga yang bilang, ini mah tren. Tapi juga tahun depan juga pasti turun. Pasti ada hobi lain. Gimana lo nanggepinnya? Ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Dan gue percaya sih apa ya, yang nyangkut juga pasti gak sedikit menurut gue gitu loh. Yang nyangkut, yang into jadinya pasti gak sedikit gitu loh. Oke. Gak apa-apa sih maksud gue. Gue juga dulu apa ya dibilang poser gitu ya. Iya gue juga dulu dari poser mulainya gitu. Tapi belajar dan nyangkut ternyata gitu loh. Gitu gak apa-apa. Jadi gak ada masalah ya? Gak ada masalah. Ya karena kan ya balik lagi kan kita harus nyesuaiin sama zaman di satu sisi gitu kan ya. Karena kita ngeliat juga contohnya kayak Fujifilm nih ya. Ya di satu sisi mereka salah satu produsen terbesar gitu kan ya. Tapi mereka juga akhirnya bikin kamera digital gitu ya. Jadi mereka ngikutin perkembangan zaman gitu ya. Iya. Tapi di satu sisi biar kita tuh dengan tanda kutip tren fotografi analog ini tetap sustain. Kalau menurut lo apa yang harus kita lakukan nih? Membangun ekosistemnya itu tadi tuh gitu loh. Artinya gini Pak, gue sih jujur nih beberapa tahun belakangan ini banyak lab-lab baru nih. Dan kita sih seneng banget gitu loh. Bukan malah ngerasa kayak aduh itu. Kompetisi lagi aduh. Nah itu. Margin gue turun nih. Gue biasanya kalau ada lab baru pasti gue ajak ke temen tuh biasanya. Iya dong. Bukan gitu. Gak nganggap jadi kompetitor gitu? Jangan. Karena lo mikirin industrinya gitu ya? Iya lo kecil gitu terus lo kalau nganggap semua jadi kompetitor sih. Ya mau kemana ntar itunya. Industri itu sendiri mau kemana nanti gitu loh. Justru lo harus bikin ekosistem ya menurut gue. Caranya ya lo harus main sama lab-lab baru inilah gitu. Oke. Bikin apa gitu, bikin activity apa gitu. Tapi lo berarti gini, lo kan lo punya Labrana nih. Tapi lo cuci di tempat lain juga gitu gak sih? Apa? Iyalah. Gak apa-apa ya? Iya gak apa-apa. Iya. Orang-orang kaku gak sih kayak, lalu kan bukannya yang punya Labrana kalau dicuci di sini. Iya gak apa-apa. Justru itu serunya kan. Dari sana ngobrol jadinya. Akhirnya gue nongkrong di tempat dia nongkrong di tempat gue gitu. Itu sebenarnya membangun ekosistemnya itu yang salah satu. Iya. Gue gak bilang itu PR ya, tapi itu journey-nya menurut gue. Benar. Dan itu kalau membangun sesuatu yang cukup melawan zaman nih. Iya benar, dimana semua balik lagi yang lu bilang serba instan gitu ya. Itu. Dan apa ya, aim gue juga mungkin bisa dibilang kayak mimpi gitu loh. Gue mau bikin anak muda itu menghargai proses lagi gitu. Ya gue harus bangun ekosistemnya lah. Gitu. Iya. Tapi kan di satu sisi emang Labrana sendiri udah punya klien yang tetap gitu ya. Udah banyak klien-klien tetapnya gitu ya. Yang langganan gitu kan ya. Dan salah satunya itu adalah project-project yang lagi dijalanin sama lo juga gitu ya. Yang tadi di awal kita bilang nih, lagu baru dari masa lalu gitu kan ya. Nih kalau misalnya belum lihat episode kita di MLD Podcast tuh ada episode barengan sama Faris RM sama Vira Talisa. Betul. Itu boleh dicek tuh. Ini adalah kolaborasinya MLD Spot. Keren. Barengan sama Irama Nusantara. Yes. Nah tadi lo bilang lo juga ada andil di situ. Bakal ngerilis artworknya gitu ya? Iya jadi
kita dipercaya sama Irama Nusantara sama MLD juga untuk menggarap cover utama dari rilisannya sama ada photobook nanti untuk penyertanya. Oke. Gitu. Itu ceritanya journey apaan yang ada di photobook ini? Jadi gini, gue sama tim gue nih sama anak lab lah ya gitu. Kita masing-masing merespon lagu. Oke. Jadi si A ngerespon lagu ini, si B ngerespon lagu ini menurut persepsinya masing-masing. Oke. Kayak gitu. Jadi sebuah karya fotografi analog gitu. Jadi diinterpretasi kita pakai role sama nih, semuanya role sama. Tapi interpretasinya bebas gitu. Gitu. Jadi banyak foto-foto sesuai dengan translate-nya masing-masing gitu ya? Betul. Oke. Dan layak ditunggu sih teman-teman, isinya sih wow. Ada di MLD Spot. Jangan lupa subscribe ya. Ayo. Apa ya? Follow. Pas kita ditawarin itu juga kita senang banget sih. Karena memang basically kita suka musik semua juga gitu. Jadi pas tawarin itu jadi semangat abis. Soalnya penting ya antara musik dan juga visual. Tuh betul. Itu kayak satu hal yang gak bisa dipisahkan gitu gak sih? Betul sekali, setuju banget Reza. Gak bisa dipisahkan itu sih. Nah apalagi ini kan Irama Nusantara suatu yayasan yang kalau gue pribadi gue respect banget ya. Mereka mendokumentasikan musik Indonesia dari tahun 30 sampai 80 nih. Yang mana kan di sana nih dulu itu nggak ada dokumentasi yang baik ya. Iya benar. Suatu label udah pernah ngerilis apa aja tuh nggak ada gitu. Bingung ya. Katalognya juga nggak tahu gimana. Iya dan kerjaan kerja tanpa akhir gitu. Oke. Menurut gue sih ntar generasi mungkin 10-20 tahun lagi akan berterima kasih sama yayasan ini sih sebenarnya. Irama Nusantara. Yes. Jadi emang pas banget ya kalau misalnya project ini juga didukung dengan foto yang juga dari analog gitu. Iya. Iya gak sih? Iya. Kayak gitu kan lagu baru. Lagu lama. Lagu baru dari masa lalu. Lagu baru dari masa lalu. Nah gue pakai barang masa lalu, fotonya zaman sekarang. Itu ya kan. Jadi penasaran nih pengen tahu hasilnya gimana. Ditunggu ya. Tuh jadi makanya pantengin terus di sosial media kita di @mldspot. Buat tahu updatean-updateannya kalau pengen tahu lagu baru dari masa lalu. Ini adalah kolaborasi antara MLD Spot dan juga Irama Nusantara. Betul. Pengen tahu gimana interpretasi dari foto-fotonya? Timnya Labrana nih, mantap nih. Betul. Tapi dari sekian banyak keseruan ya, kita dari tadi udah cerita banyak banget nih soal analog fotografi, main kamera analog gitu ya. Ada sisi lain gak sih yang sebenarnya orang-orang tuh harus tahu juga kalau mereka tuh main? Atau mungkin sekedar mencoba di awal gitu. Jangan cuma main doang dong, lo harus ngulik apa nih? Jangan lupa untuk tetap fun sih sebenarnya. Oke. Itu. Ini kan hobi ya, gitu loh hobi. Ya memang bukan nutup kemungkinan ini bisa dijadikan mata pencarian, bisa saja gitu loh. Tapi jangan lupa untuk fun sih. Itu yang mungkin, atau jangan terlalu fun juga ya, maksudnya jadi gak belajar nanti jadinya gitu loh. Benar. Tapi yang paling penting sih buat, kalau gue pribadi sih, jangan lupa untuk tetap fun ngelakuinnya ini gitu loh. Nanti lo akan bisa dengan sendirinya sih menurut gue gitu. Sama kayak kita harus happy kan ketika lagi pandemi ini. Iya benar. Untuk bikin imun naik kan. Imunitas tubuh jadi bagus gitu ya. Analoginya kayak gitu tuh. Gitu. Dan gak menutup kemungkinan ini bisa jadi sebuah ladang usaha gitu ya. Sangat. Bisa gak sih? Bisa Dari dari gue nih cuma iseng-iseng doang tiba-tiba bisa gue jadi fotografer tuh bisa gak sih? Bisa banget. Udah ada. Contohnya udah banyak ya? Udah banyak contohnya. Dalam 10 tahun belakangan ini deh. Udah beberapa yang gue lihat emang. Yang tadi memang mereka tuh ngambil bukan emang kuliah di fotografi gitu. Kuliahnya mungkin manajemen. Ada yang ibu rumah tangga. Bahkan ibu rumah tangga? Iya ibu rumah tangga tapi sekarang sukses banget jadi wedding photographer sekarang. Dan gak main-main itu. Iya.
apa ya, bisa banget. Jadi nggak nutup kemungkinan gitu ya. Jadi jangan mager-magerin, oh lu kan ibu rumah tangga ngapain. Oh enggak dong. Enggak dong. Enggak lah. Jadi bisa ya. Saya nih. Bisa. Ah lu kan Bisa host banget. podcast. Ngapain jadi foto. Bisa ya. Bisa. Tapi Mas lu kan juga sibuk nih di Diskoria. Sibuk produksi musik gitu kan ya. Lu sibuk perform dan lain-lain jadi seorang musisi gitu ya. Kalau misalnya sebenarnya lebih berat gitu. Emang lebih beratnya ke Labrananya apa lebih berat ke Diskorianya? Nggak ada yang lebih berat lah, dua-duanya penting. Bisa jalan dengan sama-sama gitu ya. Dua-duanya penting itu buat gue sekarang sih. Jadi dan saling mendukung sih kalau menurut gue gitu loh. Dua-duanya itu tuh saling mendukung sebenarnya. Dua-duanya lah. Dua-duanya jalan ya. Dua-duanya jalan dan dua-duanya penting banget. Jadi ini clue-nya. Kalau Labrana dengan tadi lagu baru dari masa lalu, barengan sama MLD Spot dan Irama Nusantara juga ada project tersembunyi yang terbaru. Ya Diskoria juga pasti akan ada project-project lain juga ya. Iya ada, ditunggu aja. Wah itu Habis lebaran ya nanti. Iya. Tunggu sesuatu yang baru dari Diskoria. Kedepannya berarti apa aja nih Mas? Kalau dari Labrana mau ngapain lagi? Kalau mungkin sedikit dari Diskoria juga ada yang mau ditambahin. Kalau dari Labrana sih masih ada beberapa project lagi nih sama teman-teman di tempat lain. Lalu kita lagi fokus sebenarnya ingin jadi pusat archiving. Oke. Buat kayak tadi tuh yang gue bilang ada misalnya mantan wartawan zaman dulu tuh nyeken lagi di tempat kita gitu. Kita lagi pengen terjun ke situ sih, archiving foto zaman dulu gitu. Oh, oke. Jadi digitalisasi, digitalisasi klise-klise lama yang penting gitu. Syukur-syukur sih bisa di musik sih. Oh, jadi digitalisasi file-file musisi lama atau label lama dulu. Itu lagi kita kerjakan sih. Oke. Kalau dari Diskorianya? Ada Diskoria ada, habis tungguin lebaran. aja, gak boleh dibocorin soalnya. Iya, ada. Pokoknya tungguin aja, pasti semuanya ada yang terbaru gitu ya. Ada. Dan tetap berkarya walaupun pandemi gini gitu ya. Iya dong. Oke. Jadi produktif gue justru. Iya, jadi banyak bisa ngulik ya. Iya, jadi banyak kemarin tuh single gue pas pandemi justru alhamdulillah tuh. Iya. Bis gak ngapa-ngapain, gak ngamen juga kan. Bener. Ada Krisya ya. Iya, ada Serenata itu keluar besoknya PSBB. Iya bener. Iya kan. 17 Maret PSBB. Iya benar. Padahal mau party itu padahal. Iya. Partinya gak jadi di cancel. Iya. Well Mas Aat terima kasih banyak nih udah ngobrol-ngobrol bareng sama kita. Sama-sama banyak banget yang bisa kita tahu seputar Labrana sendiri, seputar dunia fotografi analog gitu ya. Ada pesan-pesan gak nih buat teman-teman yang juga pecinta analog fotografi? Dan buat teman-teman yang setia suka nyuci di Labrana? Apa ya? Yang tadi gue bilang sih harus tetap fun dan jangan takut untuk mencoba dan bertanya ke kita. Jangan malu ya nanya. Jangan malu. Gengsi gitu ya. Iya, kita ada terus kok di Kemang kok tiap hari, tanya aja. Sharing-sharing gitu loh. Pasti dibantu sih sama teman-teman gitu. Gitu. Jangan lupa untuk bersenang-senang sih dalam berkarya. Apapun karyanya itu sih. Keren. Jangan lupa untuk seneng-seneng. Iya. Itu dia tuh ya. Iya. Sama jangan lupa follow Labrana, follow Diskoria. Jangan lupa datang. Jangan lupa subscribe YouTube channel yang Labrana. Iya bener. Nah terima kasih banyak Mas Aat ngobrol-ngobrol di sini. Dan selain ngobrol-ngobrol nanti kita juga bakal nge-challenge Mas Aat. Nggak cuma lu juga sih, gue juga harus nebak juga. Ya? Jadi kita berdua bakal main game. Dimana kita bakal menebak foto-foto yang ada. Itu kira-kira diambilnya dari analog apa digital? Oke. Ini saya akan terlihat bodoh di sini, tapi nggak apa-apa kita coba dulu ya. Enggak lah. Makanya nih, kalau pengen dengerin podcast kita, jangan lupa cari aja di Spotify MLD Podcast, langsung di follow dan lo bisa dengerin episode-episode kita sebelumnya dan episode yang terbaru. Dan subscribe YouTube channel kita juga MLD Spot TV. Bisa langsung nih ngecek video kita, di like, di share, di subscribe, dan juga di komen. Dan bunyiin lonceng notifikasi buat tahu updatean video-video terbaru. Dan yang terakhir, follow Instagram kita di @MLDspot buat tahu updatean MLD Podcast, request bintang tamu, dan nanya sama bintang tamu kita. Yang terakhir nih Mas Aat, jangan lupa nih. And always get yourself inspired by MLD Spot.